Sebuah mobil ludes terbakar di Sidoarjo diduga karena korsleting limsin. Pegawai ASN di Kota Batu tega cabuli keponakan. Timnas U23 lolos ke semifinal AFF U23 2025 sebagai juara. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka dengan informasi dari Sidoarjo. Saudara, sebuah mobil hangus terbakar di Sidoarjo diduga karena korsleting pada lampu depan. 2 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri sebelum akhirnya seluruh bagian mobil terbakar. Mobil terbakar tepat di perlintasan putar balik dari arah utara atau kota Surabaya ke arah Raya Waru pada Selasa dini hari. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari lampu depan kendaraan. Tak berselang lama, api kemudian terlihat merambat ke tangki bahan bakar. Sementara itu, 2 penumpang perempuan berhasil keluar dari mobil sesaat sebelum api merembet ke tangki bahan bakar dan membakar habis bagian mobil. 1 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Mobilnya gimana Bu sebelum kebakaran itu Bu? Ya, biasa aja. Biasa aja. Terus kemudian mobil Keluar asap dari kapnya itu. Terus mesinnya mati sendiri, putar balik itu mati mesinnya. sendiri. Nggak mau digas gitu loh. Terus setelah itu udah keluar asap itu terus aku turun. Turun mau coba buka kapnya. Langsung keluar api atau bagaimana Bu sebelumnya? Belum ada apinya, asap aja. Terus aku minta bantuan sama bapaknya yang polisi cepet di situ. Terus aku lihat dari bawahnya udah turun, ada percikan api dikit gitu. Terus aku coba nelfon 112 sama pemadam. Terus ketika keluar apinya gitu, terus aku nggak tahu lagi. Pedal gas tiba-tiba menyangkut membuat sebuah mobil box bermuatan suku cadang dan oli kendaraan terguling di Jalan Jemusari, Surabaya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sang sopir membanting setir ke arah kanan sehingga membuat mobil terguling untuk meminimalisasi adanya korban karena jalanan dalam kondisi ramai. Mobil box yang bermuatan suku cadang dan oli kendaraan ini berangkat dari Kenjeran menuju Sidoarjo untuk mengirim barang. Namun di jalan pedal gas kendaraannya tiba-tiba menyangkut sehingga sopirnya panik. Tim damkar terpaksa mengeluarkan seluruh muatan yang ada di mobil box untuk memudahkan proses evakuasi. Ini muat apa sih Mas? Spare part ya? Ya. Oh. Tadi kenapa kok punya pikiran banting ke kanan kenapa Mas? Ya daripada ganti rugi punya orang Mas saya. Itu sekitar jam berapa Mas? Kurang tahu Mas. Ini sendirian aja berarti Mas ya? Iya. Itu pemeriksaan sopir kenapa ini dan kecelakaannya? Jadi menurut sopir gasnya nyantol sehingga langsung Pak sopirnya banting setir sehingga truk boxnya terguling. Untuk kondisi sopir sendiri? Untuk sementara korban tidak ada. Sorotan lainnya, viral di media sosial, kru 2 armada bus berbeda perusahaan terlibat keributan di Terminal Caruban, Kabupaten Madiun. Permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai terjadi pelaporan ke polisi. Keributan kru 2 armada bus yang berbeda perusahaan ini viral di media sosial. Di dalam video singkat yang direkam dari dalam salah satu bus tersebut, tampak sejumlah orang berusaha melerai kedua pihak yang sedang bertikai. Lokasi kejadian diduga berada di Terminal Caruban, Kabupaten Madiun. Diduga perselisihan antar kru bus ini sudah terjadi sebelumnya di sekitar Terminal Purboyo hingga puncaknya berlanjut di Terminal Caruban.
Agar peristiwa serupa tidak terulang, petugas Terminal Caruban mengimbau kepada kru bus untuk menaati aturan operasional terminal, termasuk kewajiban memasuki area terminal. Anggota di subterminal yang sedang piket saat itu akhirnya berhasil melerai kedua pihak dan mendamaikan. Tidak ada proses hukum lanjutan di kepolisian. Memang kejadiannya benar Pak ya di Terminal Caruban, namun kita tidak tahu pastinya kayaknya. Kita soalnya pas turun gitu. Berarti itu kejadiannya hari apa Pak? Hari Sabtu. Sabtu kemarin? Ya, Sabtu pagi. Oh, pagi. Terus upayanya dari Desub? Itu kejadiannya sebetulnya dari kota Madiun sana, terus bertengkarnya di sini, masuk di sini. Itu ada 2 kru? Ada 2, ya betul, antara Jaya dan Sumber. Informasi lainnya, Saudara, Satreskrim Polres Batu menangkap seorang pegawai ASN karena mencabuli keponakannya. Aksi pencabulan ini dilakukan tersangka sebanyak 5 kali sejak korban duduk di bangku SMP dan hingga saat ini korban duduk di bangku SMA. Suprayitno, 57 tahun, warga Ngaglik, Kota Batu ini ditangkap Satreskrim Polres Batu setelah aksinya mencabuli keponakan. Pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi pegawai ASN ini dialami korban sejak duduk di bangku SMP tahun 2022 silam. Kasat Reskrim Polres Batu, Ibtu Joko Supriyanto bilang, pelaku pertama kali mencabuli korban di dalam mobil saat korban bersama keluarga pulang dari rekreasi. Aksi pencabulan terus dilakukan hingga 5 kali di rumah korban saat pelaku merasa memiliki kesempatan. Aksi terakhir pelaku dilakukan saat korban sedang menyiapkan makanan untuk 7 hari kepergian ibunya. Aksi bejat pelaku ini terbongkar karena korban menceritakan peristiwa yang ia alami ke kakaknya. Saat aksi pencabulan berikutnya, korban berhasil merekam aksi pelaku dan membuat isyarat 4 jari yang menandakan korban memerlukan pertolongan. Kasus ini terungkap itu berawal dari laporan pihak keluarga, yaitu kakaknya, di mana kakaknya ini dilaporkan oleh korban bahwa dirinya telah mengalami pencabulan oleh tersangka. Memang awalnya pada saat pelaporan ke kakaknya itu tidak ada bukti apa-apa karena itu hanya pengakuan. Namun itu di kejadian ketiga. Nah, kejadian keempat, kelima, korban diarahkan oleh kakaknya untuk bisa merekam atau memfoto kejadian pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Korban yang masih di bawah umur kini mendapat pendampingan dari unit PPA Polres Batu. Sementara itu, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedi Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Ratusan pegawai non-ASN gelar aksi demo di kantor pemerintah Kabupaten Jember. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu dan menolak skema kerja dengan perjanjian kerja langsung orang per orang. Dengan membawa alat pengeras suara dan poster tuntutan, ratusan pegawai non-ASN dan non-database Badan Kepegawaian Negara menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember. Mereka menuntut tenaga non-ASN dan non-database Kabupaten Jember yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun 2024 untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Ada 3.526 pegawai non-ASN dan non-BKN di Kabupaten Jember yang menunggu kejelasan statusnya. Mereka menolak rencana skema kerja dengan perjanjian kerja langsung orang per orang yang dinilai tidak menghargai pengabdian yang telah dilakukan puluhan tahun. Melalui Inspektur Kabupaten Jember, Pemkab Jember melakukan upaya agar non-ASN ini tidak dirumahkan dan tetap menjadi bagian dari Pemkab Jember.
kita menginginkan untuk diusulkan atau diajukan ke BKN untuk mendapatkan NIP seperti apa yang disampaikan Kepala BKN, bahwasanya semua keputusan itu daerah yang menentukan. Jadi daerah itu punya wewenang untuk mengusulkan siapa saja semua data R4 yang sudah melakukan seleksi tahap 2 sampai selesai. Kami selaras dengan arahan kebijakan Gus Bupati Jember agar diupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi keputusan untuk merumahkan teman-teman non-ASN. Karena mereka-mereka ini juga bagian dari personil yang melakukan pengabdian kepada pemerintah Kabupaten Jember. Jadi kita upayakan itu maksimal. Tetapi sekali lagi regulasinya kami husnudzon kepada pemerintah pusat, berprasangka baik dengan pemerintah pusat bahwa beliau-beliau yang di pusat sedang menggodok regulasi, sedang menyusun regulasi, terutama terkait dengan nasib teman-teman R4 ini. Saudara, warga di Kota Malang menggelar Festival Semar Tempo Dulu. Festival ini menyulap sejumlah gang kampung menjadi bernuansa tempo dulu dan menyajikan aneka jajanan tradisional. Festival Semar Tempo Dulu ini digelar di kawasan Jalan Teluk Pelabuhan Ratu RT 6 RW 2 Kelurahan Arjosari, Kota Malang. Sejumlah gang kampung disulap bernuansa tempo dulu, lengkap dengan ornamen dan kuliner jadulnya. Penjualnya juga warga kampung Semar ini. Aneka jajanan tradisional mulai ongol-ongol hingga opak tersaji di sini. Festival ini secara otomatis memutar momen nostalgia masa lampau. Festival Semar Tempo Dulu pada tahun kedua ini digelar warga dalam jangka waktu lebih lama, yakni sepekan. Mereka berkolaborasi, sama-sama urunan, akhirnya mereka membuat seperti ini. Sebetulnya yang paling penting dari ini, selain mereka ini ada kekompakan, ada interaksi selama ini terjadi dengan baik antar warga, mereka ini membuat ini untuk mengingat-ingat juga. Kira-kira dalam 1 tahun kemarin ada satu bentuk rasa syukur, ya. Dan ini diwujudkan dengan adanya pasar-pasar ataupun seperti kuliner-kuliner dari UMKM bertemakan tempo dulu. Tidak hanya 1-2, rata-rata memang mereka hampir semua mengadakan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan inisiatif warga menggelar festival secara gotong royong membuktikan budaya kerukunan di Kota Malang yang masih melekat. Festival ini juga sebagai ajang warga menyalurkan kreativitas mereka. Yang generasi sekarang tuh kadang nggak tahu gitu. Kemudian kalau talent-talentnya dan itu kami semua dari warga Semar. Gitu. Ada berapa tenan? Ada 50 pelaku UMKM. Ini sudah tahun kedua, Mbak? Iya, tahun kedua. Konsepnya kenapa masuk ke gang-gang, Mbak? Iya, supaya lebih mengenal Kampung Semar gitu. Jadi tidak hanya dari luarnya saja, tapi bisa mengenal lebih ke dalam Kampung Semar. Persiapannya seperti apa, Mbak? Berapa lama menyiapkan? Kan detail banget ini sampai tenannya, pernak-perniknya semua tempo dulu. Persiapannya kurang lebih 3 bulan. Jadi kita sudah punya konsep, kemudian kita musyawarah karena kita memang di Kampung Semar itu lebih mengutamakan musyawarah, kemudian kita konsultasi dengan sesepuh, kemudian kita mengumpulkan anggota masyarakat dan terjadilah Kampung Semar Tempo Dulu 2. Warga menyambut senang datangnya festival ini karena bisa mendapat penghasilan tambahan dari berjualan kuliner. Ilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Timnas U23 lolos ke semifinal AFF U23 2025 sebagai juara grup. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Kita awali dengan sorotan olahraga. Saudara, Garuda Muda gagal menang saat bentrok dengan Harimau Malaya Muda. Meski imbang 0-0, Jens Raven dan kawan-kawan berhak melaju ke semifinal sebagai juara grup A. Jumpa seteru abadi Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno,
Garuda Muda tampil dominan sejak awal laga. Sayang sejumlah peluang gagal berbuah gol. Skor 0-0 bertahan hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Memasuki paruh kedua, Indonesia dan Malaysia bermain lebih terbuka. Meski Garuda Muda kembali mendominasi jalannya laga, gol tak kunjung tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Meski imbang tanpa gol, Indonesia tetap lolos ke semifinal sebagai juara grup A dengan koleksi 7 poin. Selain uji coba dengan PSS Sleman, Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan skuad untuk mengarungi Super League musim 2025-2026. Sebanyak 26 pemain, 8 diantaranya merupakan pemain asing, dikenalkan kepada supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya Surabaya menjadi tim Super League pertama yang memperkenalkan skuadnya untuk musim 2025-2026. Acara ini dihadiri puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Musim ini Persebaya banyak melakukan perombakan di komposisi pelatih dan pemain asing. Eduardo Perez menjadi pelatih dan Shin Sang-gyu dan Uston Nawawi asisten pelatih serta pelatih kiper Felipe Americo. Sementara pemain asing rekrutan anyar yaitu Risto Mitrevski, Gali Freitas, dan pemain timnas Montenegro Milos Rajkovic. Dalam launching tim juga dikenalkan 2 pemain baru yakni kiper Randy Oskario dan Mihailo Perovic. I told the players, I can be more happy with the squad that I have. So we have experienced players, young players. And for me, the squad that I have is the best one. The best one. So we have this squad. I believe in all the players. These players show me every day that can play fantastic. And of course, I told you, for me, we have the best squad. I don't have any doubt. Tak hanya melaunching skuad barunya, Persebaya juga menggelar uji coba melawan PSS Sleman. Hasilnya, tim Bajul Ijo menang 1-0 atas tim Elang Jawa. Persebaya Surabaya menggelar laga uji coba bertajuk Tim Launching Game dengan melawan PS Sleman. Meski unggul materi pemain, Persebaya Surabaya kesulitan menembus pertahanan PSS Sleman. PSS yang banyak diperkuat pemain muda mampu mengimbangi permainan Persebaya. Meski akhirnya tim Green Force menang melalui gol yang dicetak Bruno Moreira di menit ke-72. Bagi kedua tim, laga uji coba ini sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim ini. Hasil uji coba ini juga menjadi bahan evaluasi kedua tim sebelum bergulirnya kompetisi Super League maupun Liga 2. From day one idea very clear. We think always in the day by day. Okay? We believe a lot in this style of play. For me as a coach, it's very nice when I see also now the players and other people believe in this, and we are in the process. Until now I am very, very, very optimistic because the players every day training and the performance every day grow up, and of course from the first day and now we did already 28 sessions, training sessions, and also Tiga friendly games, so we are in the process, we will do more. So we are very positive today. Many things positive in short time that we did with another style, and of course we need to train tomorrow morning again and continue grow up, develop this area. Pertandingan tadi saya kira kita apresiasi dengan pemain kita, walaupun dari hasil kita kalah, tapi mereka sudah menunjukkan perform yang sangat baik dan chemistry-nya lumayan bagus ya, tapi karena ini namanya sifat uji coba, saya kira ini jadi momentum buat seluruh pemain dan juga pelatih khususnya, karena yang kita hadapi ini pemain-pemain dari Liga 1, sementara kita banyak merekrut pemain-pemain yang masih muda, dan ini menjadi pengalaman bagi mereka. Saya kira itu.
Musim ini Persebaya Surabaya akan berlaga di kompetisi Super League mulai 8 Agustus nanti. Sementara PSS Sleman akan mengarungi kompetisi Liga 2 setelah terdegradasi dari Liga 1 musim kemarin. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, di Kota Malang ada sebuah kafe yang cukup unik. Di kafe ini Anda bisa nongkrong sambil ditemani seekor bebek. Bebek jenis Peking ini sengaja dihadirkan di dalam kafe dan menjadi ikon kafe. Apa jadinya jika kita nongkrong di sebuah kafe ditemani seekor bebek? Inilah yang akan Anda rasakan saat berkunjung ke salah satu kafe yang terletak di Jalan Indragiri, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Kafe ini sengaja menghadirkan bebek sebagai ikon. Pernak-pernik di dalam kafe juga bernuansa bebek. Felisiwa, pemilik kafe ini bilang bahwa sebelum membuka kafe dirinya memang suka memelihara bebek. Saat membuka kafe, ia menjadikan bebek yang ia pelihara menjadi daya tarik. Menurutnya, bebek jenis Peking bernama Cimi ini juga bisa diajak berinteraksi. Tak jarang pengunjung yang penasaran dengan bebek ini bermain dan foto bersama. Pengunjung tidak perlu khawatir karena bebek ini jinak dan tentunya selalu bersih. Lagi tren-trennya kayak kafe-kafe hewan gitu kan, kayak kafe kapibara lah, kafe apalah reptil gitu di luar negeri kan. Makanya karena aku punyanya Cimi, jadi aku bikinlah kafe bebek. Nah itu awal mulanya. Dan aku nonton juga sama dia, makanya kita cobalah, siapa tahu bisa viral juga kafenya. Sementara itu menurut pengunjung, kafe dengan bebek ini sangat menarik dan menjadi hal baru bagi pengunjung. Meski awalnya agak geli, namun hal tersebut hilang setelah berinteraksi langsung dengan Cimi. Takut ya, karena yang aku tahu tuh kebanyakan bebek itu matok gitu di tangan. Tapi ternyata ini bebeknya matoknya itu nggak sakit, dia juga nggak ngejar dan ternyata tuh baik banget gitu. Lucu sih, karena aku jarang lihat bebek di Indonesia yang benar-benar bersih gitu. Dengan keunikannya inilah kafe dengan bebek ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pengunjung kebanyakan penasaran dengan bebek yang berseliweran di media sosial ini. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kelezatan kuliner legendaris rawon kalkulator akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki banyak makanan khas dan legendaris. Satu di antaranya rawon kalkulator Taman Bungkul. Selain rasanya yang lezat, pedagang warung rawon ini memiliki keunikan memukau pengunjung dengan kemampuan berhitung cepat layaknya kalkulator. Total harga menu pesanan yang harus dibayar pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa Saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjanti Kusuma, sampai jumpa. Selain berjuluk Kota Pahlawan, Kota Surabaya menjadi surganya wisata kuliner. Pasalnya beragam jenis kuliner yang khas dan legendaris tersaji di kota ini. Salah satunya rawon kalkulator Taman Bungkul. Pelanggan yang datang pun tak hanya berasal dari Surabaya, namun banyak juga dari luar kota. Rawon ini memiliki ciri khas potongan daging yang besar dan super empuk. Selain itu, kuah rawonnya juga sangat khas dibanding lainnya. Pengunjung juga bisa menambahkan lauk seperti telur asin, paru goreng, hingga perkedel yang dijual terpisah. Rasanya enak, memang kita langganannya sudah lama ya. Sebelum saya menikah sampai beranak pinak, itu rasanya enak. Keunikannya dagingnya itu besar, tapi walaupun besar tapi tetap empuk. Terus uniknya lagi kalau hitung-hitungan totalan harga itu dengan hitungan yang cepat, hitungan yang cepat sekali. Selain rasanya yang lezat, pedagang rawon ini juga cukup unik, yakni mampu berhitung sangat cepat seperti kalkulator.
Para pengunjung dibuat terpukau tatkala melakukan pembayaran seusai menyantap rawon. Pedagang yang bernama Roni ini mengaku semuanya dilakukan secara otodidak dan tak pernah belajar khusus teknik berhitung cepat. Itu otodidak aja Bapak, yang penting hafal harganya, sama kemampuan berhitungnya sejak sekolah dulu kemarin. Sama interaksi sama pengunjungnya ini, dia berani apa enggak. Cuma intinya itu aja, yang penting hafal harganya, sama berani menghadapi pengunjung aja. Pernah nggak Mas mengalami kesalahan angka atau seperti apa gitu? Kalau kesalahan angka, kalau keseringan terbiasa kita kayak ada yang janggal gitu, kita balikin lagi. Jadi sebelum endingnya kita balik lagi. Jadi ingatnya di mana di makanannya. Kalau kesalahannya di minumannya kita kayak ada yang dibalik ulang lagi. Tapi nggak sampai dari awal. Rawon kalkulator ini merupakan usaha keluarga yang telah dirintis sejak tahun 1975. Awalnya, warung ini berada di sekitar Kebun Binatang Surabaya, KBS. Namun di tahun 2000, lokasi warung kalkulator berpindah di kawasan Taman Bungkul. Harga rawon kalkulator Rp32.000 per porsi. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.